semua, balik lagi sama gue Lucky di Abra Lakabra. Kita masuk di Oktober ya. Untuk Libra, happy birthday. Nah, di bulan Oktober ini ada apa sih? Ada apa sih? Energi kosmiknya ya kan. Nah, energi kosmiknya itu intinya sih kalau di bulan Oktober ini energinya adalah pemurnian ya. Pemurnian dan pembersihan. Dan flowing. Flowing itu apa ya? Flowing itu menyelaras gitu. Menyelaras. Jadi karena walaupun ini seasonnya Libra, nanti kita setelah pertengahan bulan itu kan masuk ke seasonnya si Scorpio. Nah, itu udah elemen air ya. Dengan energi Jupiter yang ada di Cancer, itu juga masuk ke air. Dan si Saturnus yang lagi retrograde di Pisces ya. Dan plus Neptunus itu juga lagi retrograde dan di bulan ini juga dia meninggalkan Aries balik lagi ke Pisces ya. Jadi semuanya ini lebih ke tentang emosional, sifatnya sangat emosional ya. Jadi dan kebetulan loh, nggak kebetulan sih, nggak kebetulan memang begitu. Jadi energinya Jupiter yang di Cancer ini dia akan nge-clash atau konflik, menyinggung ya. Emotional wounds. Emotional wounds itu apa sih? Luka, luka, trauma, ya kan? Eh, Chiron, ya, menyinggung energi Chiron di Aries yang juga lagi retrograde. Jadi ini apa namanya jejak-jejak luka lama itu akan terbangun kurang lebih gitu dengan energinya Jupiter di Cancer yang nge-clash dengan energinya si Chiron di Aries yang lagi retrograde. Dan itu juga si Jupiter ini juga akan nge-support ya, nge-support energi yang nge-support nge-support energinya Saturnus yang lagi di Pisces dan juga lagi retrograde ya. Nah, itu ntar oh ya belum lagi ditambah di pertengahan bulan itu ada Pluto yang direct ya, berakhir dia. Apa namanya retrograde-nya berakhir. Jadi yang namanya Pluto itu kan kita berbicara tentang transformasi ya, transformasi. Nah, kita lihat untuk ke-12 zodiak ya, itu dampak energi-energi ini apa sih? Ya, untuk kalian semua. Jangan lupa nggak hanya nonton sun sign kalian ya, tapi nonton juga moon sign dan rising atau ascendant sign kalian. Oke. Dan ini cross watcher juga welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin pesennya juga buat kalian ya. Dan jangan paksain untuk sesuai kalau memang nggak sesuai, oke? Karena ini general reading, oke? Dicek kidot aja ya untuk semuanya. Ayo Aqua, giliran kalian ya. Aquarius. Kita lihat, kita mulai dengan ini nih, Cosmic Magic Oracle. Ya. Kita lihat tema energi Aquarius di bulan Oktober. Satu kartu aja please. Tema energi Aquarius di bulan Oktober 2025. Satu kartu aja please. Reflection dan Saturnus. Jadi bulan Oktober buat Aquarius adalah refleksi, refleksi, refleksi. Kontemplasi, kontemplasi, kontemplasi. Ya kan? Ini tentang batasan-batasan. Bicara tentang Saturnus. Saturnus ada di Pisces 29 derajat retrograde. Ya. Dan dia akan stay di sana sampai bulan Februari loh sebenarnya. Cuman intinya buat kalian sih bulan Oktober ini masih kenceng di situ. Boundaries. Boundaries itu batasan ya. Mungkin ini juga masalah relationship ya. Karena kok relationship sih? Kok relationship? Ini ya apa namanya? Pisces buat Aquarius itu di rumah kedua. Wait, di rumah kedua.
Rumah kedua itu masalah materi, ya, batasan-batasannya, heeh, materi atau nilai, value, ya, yang penting, yang terpenting buat kalian, yang apa namanya, yang buat kalian itu sangat berharga, ya, atau ya bagaimana kalian menggunakan materi itu sendiri, ya, refleksi. Dah, itu tema kalian di bulan Oktober ya. Lanjut lanjut ke tarot. Apa yang Aquarius perlu ketahui di bulan Oktober 2025? Apa yang terjadi pada Aquarius di bulan Oktober 2025? Dia tralala. Berantakan, Aquarius berantakan. Apa yang terjadi pada Aquarius di bulan Oktober 2025? Apa yang Aquarius perlu ketahui? Emang dasarnya berantakan ya, nggak bisa diapa-apain. Sudahlah, ya kan? Kita mainkan saja. Waktunya jalan terus sih, ya kan? Saat ini ada The Hangman. Kalian dapat The Hangman, challenge-nya The Lovers. Fondasinya Two of Coins. Yang sudah lewat Knight of Wands. Fokus kalian Princess of Cups. Yang akan datang The Magician. Keren keren keren. Alam bawah sadar The Devil. Waduh, doh, doh. Anyway, energi The Hangman itu sama dengan energinya Pisces, ya. Lagi-lagi ini tentang, ketergantungan, ya, tergantungan. Entah itu bagaimana kalian menilai, apa yang bernilai buat kalian, apa yang berharga buat kalian, dan tentang materi itu sendiri, ya. Dan Saturnus ada di Pisces. Neptunus nanti akan nyusul balik ke Pisces meninggalkan Aries, ya kan. Di tanggal 22 bersamaan dengan matahari masuk ke Scorpio meninggalkan Libra, oke. Nah, eee, pokoknya energi Saturnus sama si Neptunus yang balik lagi ke Pisces ini ya, ini bakalan sampai Februari. Bakalan sampai Februari dan untuk Aquarius ini mengenai materi dan value ya, nilai, oke. Itu yang mungkin bahan buat kalian untuk refleksi ya. Dan dengan energi Saturnus sama Neptunus itu kita akan yang retrograde itu akan bikin ada istilahnya yang ada pencerahan, ya ada pencerahan. Pencerahan karena Neptunusnya itu lagi retrograde itu membuka yang selama ini kita ngelihatnya pakai kacamata berwarna gitu, seakan-akan lebih kayak kayak ilusi gitu, tuh, ya, tuh.
challenge kalian adalah the lovers, ini energi Gemini. Kalian punya pilihan, challenge itu adalah kalian punya pilihan, ya kan. Nah, pilihan kalian apa? Sikap kalian apa? Gitu. Apa yang kalian akan lakukan? Gitu. Bagaimana kalian bersikap? Dan energi Gemini itu buat Aquarius itu ada di ada di masalah beberapa dari kalian ini tentang kreativitas. Untuk beberapa dari ini general reading ya guys. Kalau kalian butuh personal atau private reading, kalian lihat di box description, itu ada link ke WA gue, kalian bahas aja. Anyway, rumah kelima buat Aquarius itu tentang bagaimana kalian menghabiskan waktu, hobi kalian, investasi kalian, bagaimana kalian menggunakan waktu kalian, bagaimana kalian mengekspresikan diri, tentang romance itu sendiri, tentang anak ya, tentang anak, atau bagaimana kalian waktu kecil gitu. Jadi Eee, di situ setiap orang berbeda ya. Jadi untuk beberapa dari kalian itu sangat berpengaruh gitu loh. Tentang ini tadi, energi The Hangman tadi ya, tentang energi Pisces tadi. Itu pilihan-pilihan kalian itu akan mempengaruhi atau mempengaruhi mempengaruhi atau sangat apa namanya, bergantung pada hal-hal yang tadi gue sebutin di rumah kelima. Ya tentang bagaimana kalian berkreativitas, mengekspresikan diri, ya. Mungkin masa kecil kalian, untuk beberapa dari kalian yang memang udah punya keluarga dan anak, ya mungkin tentang anak-anak kalian. Nah, fondasi kalian dapat Two of Coins. Two of Coins itu energinya Capricorn, energi Capricorn. Two of Coins itu kalian juggling, kalian menimbang-nimbang, ya kalian nimbang-nimbang. Mana yang lebih penting mungkin, mana yang lebih menguntungkan, mana yang lebih anyway, juggling ya, apa menimbang-nimbang dan karena ini energi Capricorn buat Aquarius itu ada di rumah ke-12. Alam bawah sadar kalian tentang karma ya, spiritual ya atau hal-hal yang sifatnya di luar kemampuan kita bernalar gitu ya. Jadi, eee, mungkin ini juga tentang karma itu sendiri untuk beberapa dari kalian ya. Atau alam bawah sadar kalian yang kalian mungkin masih belum sadari. Mungkin ini yang beberapa dari kalian tema kalian reflection ini adalah itu. Yang sudah lewat kalian dapat Knight of Wands. Energi Sagittarius, kalian punya kebebasan kok gitu. Yang sudah lewat kalian punya kebebasan gitu. Dalam network kalian, dalam komunitas kalian, dalam bersosialisasi ya, kalian punya kebebasan itu. Dalam berkontribusi, kalian punya kebebasan itu dan ya anyway. Fokus kalian saat ini adalah Princess of Cups. Lagi-lagi energinya Pisces. Dan gue lupa tadi juga ngomongin di ener di da di dengan energi Pisces ini gue lupa ada North Nodes ya di Pisces. Fokus kita ke depannya selama setahun ke depan ini adalah buat buat Aquarius itu masalah materi, ya masalah materi. Apa, atau apa yang bernilai buat kalian gitu. Jadi kan dengan energi Princess of Cups, kalian mencoba untuk lebih memahami, mencoba mencoba untuk lebih membuka hati kalian, lebih mengerti ya, memberikan pengertian tentang apapun itu yang, disebut dengan yang bernilai ya. Yang akan datang, The Magician, keren dong, keren. Ya kan, The Magician. Ini ini energi Merkuri.
Ya, tanggal 7 Oktober ya, Merkuri masuk ke Scorpio meninggalkan Libra, ya. Artinya itu kalian akan lebih lebih decisif ya, dengan, energinya Merkuri masuk ke Scorpio itu kalian akan lebih decisif itu maksudnya lebih pasti gitu, lebih yakin. Karena energi Merkuri di Libra itu lebih banyak nimbang-nimbangnya, ragu-ragunya gitu, nimbang pro and kontra gitu ya. Nah, untuk masuk ke Merkuri di Scorpio buat Aquarius, ini tentang karir kalian, ini tentang status kalian untuk beberapa dari kalian, ini tentang visi jangka panjang kalian. Kalian ingin memanifestasikan apa dengan energinya The Magician ini? Kalian ingin memanifestasikan karir mungkin, status mungkin, nah, visi jangka panjang yang seperti apa? Nah, kalian akan tergerak untuk melakukan itu. Anyway, alam bawah sadar kalian adalah the devil. Ini energi Capricorn. Lagi-lagi Capricorn itu rumah ke-12 buat Aquarius, tentang karma itu sendiri, alam bawah sadar. Nah, gue nyebut the devil itu adalah, ini, yang bikin kita selalu khawatir, ya. Karena tugasnya the devil itu bikin kita cemas, bikin kita khawatir, bikin kita takut, ya, bikin kita was-was, terlalu waspada gitu ya. Ya bukan bukan sesuatu hal yang jelek juga, cuman ya ketakutan kita itu karena ini ada di rumah ke-12 ya, ketakutan itu yang akan mewujud, menjadi nyata gitu, ya kan. Dan ketakutan itu juga ya yang buat, apa namanya, kita untuk stay di zona nyaman. Jadi kita lebih, "Enggak, jangan ah, nggak usah," gitu. Karena, entar gini, gitu. Kurang lebih kayak gitu, ya. Itu energi the devil. Kita lanjut ke Astrodice. Dadu astrologi ya kan. Saran dan petunjuk untuk Aquarius lakukan di bulan Oktober. Ini energi Mars di rumah which 4. Rumah keempat dan ini energi Gemini. Mars ini artinya action ya. Mars itu ada di Scorpio. Ya, Mars ada di Scorpio. Apa yang kalian lakukan? Tindakan apa yang kalian lakukan? 4. Ini tentang rumah tangga kalian, untuk beberapa dari kalian tentang rumah, ya, home. Ini tentang stabilitas emosional, ya. Tentang tradisi, itu rumah 4. Dan ini energi Gemini buat Aquarius. Ini tentang anak, ya. Tentang anak, tentang kreativitas yang gue ulangi lagi ya. Pilihan tadi ya, nih, the lovers. Challenge-nya kalian adalah kalian punya pilihan, ya kan. Jadi kalian, tindakan kalian yang saran dan petunjuk dari ini adalah tindakan kalian apa? Ambil keputusan tentang apa itu. Mungkin ada yang mau pulang ke rumah, mhm, mau balik ke keluarganya, ambil sikap, ambil. Udah segitu aja Aqua, semoga resonate dan berguna. Kalau ya jangan lupa like.